Perayaan memberikan sukacita, oke? Jadi terkadang Anda berada dalam kekelaman manusia dan perlu belajar untuk memiliki sifat perayaan. Saya ingin menyampaikan perayaan bersama sahabat itu penting. Tapi rayakan dengan diri sendiri lebih penting. Ayo rayakan diri sendiri. Saya kenal seorang wanita muda yang saya mentoring dan saya menyuruhnya untuk membahagiakan diri sendiri karena dia ingin sekali didampingi. Dia selalu mencari pertemanan, selalu mencari jodoh, selalu berdoa untuk mendapatkan suami. Dan akhirnya saat saya mentoring dia, saya berkata ada satu hal yang perlu kamu atasi adalah kesepian dan kebergantungan pada orang lain. Dan dia berkata, aku tidak tahu cara mengatasinya. Dia telah terjebak dalam hal yang salah karena dia merasa kesepian. Dan saya berkata, mulailah membangun hubungan bersama Yesus. Dan dia mengikutinya. Dan dia mulai pergi saya bertanya padanya, apa yang kau lakukan akhir pekan ini? Aku akan ke Williamsburg dengan Yesus. Dan apa yang kau lakukan? Aku akan ke pantai dengan Yesus. Dan di dalam masa 1 tahun itu, dia begitu aman dalam masa lajangnya. Dan setelah 1 tahun itu, Tuhan membawakan pasangan ke hidupnya karena sudah waktunya menikah. Tapi dalam 1 tahun ini, sampai pada titik, aku tidak butuh siapapun karena Yesus dan aku merayakan bulan madu setiap hari dalam setahun. Jadi saya ingin menyuarakan bahwa pesta ini menunjukkan hati Allah. Dia menyukainya, dia suka semua salad dan lainnya. Dia suka itu dipanggang dan Tuhan juga suka asap yang jadi harum dan aromanya sampai pada hidungnya. Dia menciptakan kita, dia ciptakan kita sesuai gambarnya. Dia punya hidung, dia katakan. Dia punya hidung, jadi dia bisa merasakannya. Saat kelakuan kita buruk, kita bau. Kita bau. Tidak berdoa semakin bau. Saat tidak mengakui dosa, kita bau ke lubang hidungnya. Anda tahu, penyembahan kita harus seperti dupa. Kita tidak lagi membakar dupa. Sekarang penyembahan kita adalah harum untuknya. Ya, ibadah kita harum baginya. Tuhan suka disembah. Dia suka tertawa. Ya, Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal 3 atau 4, dia berkata Tuhan mentertawakan para pengejeknya. Dia tertawa. Dia punya selera humor yang bagus. Ya, suatu hari saya bertanya pada Tuhan, apa pendapatmu tentang aku? Tuhan bilang kau lucu. Kau membuatku tertawa. Jadi kita mendengar lelucon itu terjadi dengan dia. Lelucon yang suci. Ya, sangat suci. Lelucon yang sangat bagus. Jadi saya mengatakan hal-hal padanya, dia mengatakan hal-hal, dan setiap hari saya mengirimkan ciuman. Dia mencintai ciuman itu. Iya, saya melakukan ini setiap hari kepada Tuhan karena saya ingin menunjukkan kasih sayang dan cinta kepadanya lebih dari kasih kepada orang lain dalam hidup saya. Dan Paskah adalah penggenapan perjanjian baru dalam pengorbanan Yesus di salib. Roti tidak beragi, penggenapan perjanjian baru tentang penguburan Yesus, kematian sampai dosa. Buah yang pertama adalah kebangkitan dari Yesua, memenangkan jiwa, kuasa surga turun melalui Roh Kudus. Lalu apa yang berikutnya? Interval 3 bulan masa gereja. Kerajaan, sangkakala, Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi dan pengangkatan. Hari penebusan dosa Yom Kippur, imam masuk ke dalam yang tersuci dari yang tersuci. Kedatangan kedua dan tabernakel. Sukot masuk ke tanah yang dijanjikan, mereka tinggal di tenda. Dan saat Anda ke Israel, orang-orang tinggal di tenda. Bahkan di balkon mereka mengubahnya menjadi tenda. Buah-buahan ditaruh di sana sini. Tapi Tuhan ingin merayakan. Saya beritahu Anda, ini adalah tahun perayaan. Saya tidak tahu bagaimana Anda merayakannya, mengapa Anda akan merayakannya. Tapi apapun yang terjadi, mulailah merayakannya. Karena ada rasa syukur dalam perayaan. Ada ucapan syukur dalam perayaan. Ada pujian dan penyembahan dalam perayaan. Keluarga misionaris yang datang melayani, saya tanya, apa pendapat Anda tentang pelayanan kami? Katanya, wow, kalian gila, seperti pelayanan di Afrika.
Mereka mengatakan di Mozambik layanannya seperti ini. Aku melihat Pemba di sini. Ini semua yang dia katakan. Kalian benar-benar gereja misionaris. Semua orang bernyanyi, menyembah Tuhan dengan cara mereka sendiri bahwa Roh Kudus memimpin mereka. Ya, jadi ketika kita mengacu ke imamat, tidak selalu kegelapan manusia. Saya ingin menyelesaikannya seperti ini. Tuhan membuat kita luar biasa peka terhadap hal-hal mengenai dosa. Tuhan hanya ingin membuka radar kita ke sana untuk mencium segala sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian kita. Saya ingin Anda lepaskan jika ada kepahitan dalam hati Anda, jika ada kesombongan, jika ada kebencian. Anda benar-benar perlu melakukan pemeriksaan hati Anda, bukan karena agama, tapi karena berjalan dalam kemurnian dan berjalan hidup murni dengan Yesus Kristus. Jika ada kemarahan yang benar-benar berubah menjadi kepahitan, itu adalah racun. Jika ada kebohongan yang kita butuhkan sekarang begitu banyak meningkatkan sensor kita bahwa kita menyadari apa yang terjadi. Saya belajar untuk benar-benar melarikan diri dari situasi tertentu yang akan membawa saya ke ketidakmurnian. Itu akan menjadi pemikiran negatif saya. Bahkan dengan orang-orang, ketika saya mengatakan tentang hal itu, saya ingin menjelaskan karena saya tidak ingin musuh datang memelintir kata-kata saya. Jika beberapa orang, banyak orang beracun, dan mereka ingin membawa Anda ke zona mereka. Jika beberapa orang, mereka seperti bergosip, saya tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Jika beberapa orang suka menghina gereja ini dan gereja itu, saya tidak bisa menjadi bagian dari percakapan itu karena Tuhan berkata jangan sentuh orang yang kuurapi. Saya tidak tahu siapa-siapa itu. Beberapa saudara berada dalam kesalahan, mereka tidak selalu serigala dalam pakaian domba. Dan saya harus sangat berhati-hati atas yang saya katakan, terima juga persetujuan kepada siapapun tentang siapapun. Jadi itu perlunya kita sensitif untuk mengirim sesuatu ke mulut kita. Kita perlu pengunci yang kuat untuk mulut kita dan pemikiran kita. Dan Tuhan ingin kita ke tingkat kepekaan terutama malam ini. Tahun ini, saya berusia 50 tahun. Minggu depan, akhir pekan mendatang. Dan ini adalah tahun Yobel. Ini adalah tahun bukan hanya karena saya, tapi Tuhan sudah berbicara kepada saya sebelumnya. Ini akan menjadi tahun Yobel, meskipun segala sesuatu yang lain terjadi di negeri ini dan di sekitar kita. Dan hal kedua, Tuhan benar-benar ingin menunjukkan terutama tentang buku ini dan segala yang lainnya. Dan Ia menyediakan jalan keluar bagi Anda. Yesus menyediakan jalan keluar untuk Anda. Dia, beberapa dari Anda melihat keadaan Anda dan Anda berpikir, tidak ada yang akan berubah. Tidak ada, dan Tuhan seolah berkata, kamu mengubah sikap kamu terhadap keadaan tertentu. Aku akan mengubah keadaan kamu. Kamu mengubah perilaku kamu terhadap keadaan tertentu, aku akan mengubah keadaan kamu. Kamu mulai mengubah pemikiran kamu, dan aku akan mengubah meskipun ada sesuatu yang terjadi. Dan saya berada dalam keadaan, saya akan berkata, saya akan merespon dan bereaksi, atau saya akan melakukan dengan cara saya. Dan Tuhan berkata, tidak, kamu tidak bisa. Dia berkata, ini adalah cara yang biasa kamu lakukan. Kamu tidak lagi harus merespon seperti ini. Dia bilang begitu. Tidak. Dia bilang kamu tidak ada lagi di sana. Berhenti bertingkah seolah-olah kamu ada di sana. Kamu tidak ada lagi di sana. Kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda karena kamu akan melihat hasil yang berbeda. Dan saya telah melakukan sesuatu yang berbeda dan saya telah melihat hasil yang luar biasa berbeda karena itu. Jadi Tuhan mengatakan malam ini pasang sensormu. Pasang sensor spiritualmu. Ini bukan apa yang diperbolehkan di negeri ini. Hal ini tidak sepenuhnya ditoleransi. Bahkan di gereja. Tidak ditoleransi oleh Allah. Jaga mulut Anda.
Beberapa orang selalu mengeluh, selalu negatif, selalu merasa tersinggung. Mereka berjalan dengan pelanggaran ini. Seperti tertulis di dahi mereka, aku tersinggung. Aku tersinggung. Singkirkan itu. Saya bilang pada Tuhan, saya tidak akan terganggu meskipun ada seseorang yang berkata, aku harus memberitahumu sesuatu, mungkin kamu tersinggung. Maaf, tapi aku harus memberitahumu. Tidak, aku tidak akan tersinggung. Posisikan diri Anda agar tidak tersinggung. Anda lihat itu tidak lagi, itu adalah ini dan itu, atau hubungan incest. Tuhan tidak harus memberitahu kita sebagai gereja yang berkaitan dengan semua itu. Saya harap tidak. Tapi sekarang, hal-hal kecil, dia melihat ketaatan kita. Bagaimana kita membawa diri kita sendiri, menyaksikan seperti saya berkhotbah, bagaimana kita mencium dosa dan menjauh dari keadaan yang akan mendukakan Roh Kudus. Jadi Tuhan melihat situasi yang benar-benar kecil dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri kita. Jadi dia mengatakan malam ini, bawa aku dalam keseharianmu. Mari kita lakukan pembersihan dalam hidupmu. Mari kita menghapus suasana batin kita. Singkirkan suasana hati ini. Mari kita menghapus kusta ini dari hati kita. Anda tahu, dalam Bilangan itu bukan bagian dari catatan saya, tapi Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Miriam menderita kusta, itu pecah. Apa yang akan terjadi jika benar-benar hati kita seperti Miriam dan hati kita adalah Miriam? Berapa banyak orang di gereja ini atau di gereja yang akan berjalan dengan kusta? Jika segala kekotoran diri kita akan datang ke sisi kita, jika segala hal buruk dalam diri kita terlihat pada kulit kita, pada pandangan kita, bagaimana kita akan berjalan? Itu kompas saya tahun ini dan saya ingin, itu sudah lama sekali. Hal ini penting. Ada seorang wanita mendatangi saya dan saya selesaikan kalimat ini lalu kami melayaninya. Kebaikan menghilangkan kusta dari hati kita. Wanita ini mendatangi saya di California. Saya sedang berbicara di konferensi. Semua orang ini kepenuhan. Beberapa dari mereka diselamatkan dan beberapa dari mereka tidak. Dan banyak orang yang dipulihkan, tapi pada saat saya siap untuk pergi, mereka membawa wanita ini. Anda tidak akan bisa melihatnya. Penyakit kulit wanita ini sangat luar biasa. Menjijikan sekali. Secara harafiah, saya tidak bisa melihatnya. Saya sangat tidak tega. Separah itulah penyakit wanita itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menyentuhnya. Mereka membawanya dan dia menangis. Wanita ini sakit, tolong doakan. Dan sepertinya mustahil bagi wanita ini untuk disembuhkan. Mustahil. Saya bilang dari iman saya, yang mana karunia saya adalah iman. Tapi ketika saya melihatnya, saya seperti kaget. Apakah mungkin melihat wanita ini bisa ditahirkan? Saya berperang di dalam pikiran saya. Dan saya bertanya pada Roh Kudus, Roh Kudus beri aku iman. Aku butuh iman, baptisan iman untuk aku bisa berdoa. Dan beritahu apa yang harus aku lakukan. Dan semua orang melihat, ratusan orang mengelilingi dia. Hampir seperti Tuhan sedang diuji. Saya bertanya pada Roh Kudus, bagaimana saya harus berdoa? Apa akar dari itu? Roh Kudus berkata, jangan berdoa. Dan itu sering terjadi pada saya. Saat itu saya tetap diam dan semua orang melihat dia sedang bermanifestasi di depan saya dengan penyakit kulitnya itu. Dan orang-orang memeganginya. Dan beberapa dari mereka memegangnya dengan syal karena mereka tidak ingin menyentuhnya. Bisul-bisul di tubuhnya seperti gunung berapi, seperti ratusan gunung berapi yang muncul. Bayangkan, isi-isi yang keluar dari bisul itu. Dan ada keheningan di ruangan itu. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, benar ini Roh Kudus, kau tidak ingin aku berdoa atau aku tidak ingin berdoa karena aku tidak memiliki iman?
Aku tidak ingin berdoa, aku ingin pulang. Aku tidak ingin melihatnya. Ini nyata. Ada suara untuk tidak berdoa. Katakan padanya, dia harus pulang dan duduk. Dia harus mulai berdoa padaku untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di hatinya. Dan ketika dia mulai berdoa dan mengaku sampai pagi, besok pagi, ini adalah kisah nyata dan ini direkam. Sampai besok pagi saya akan menyembuhkannya. Dia akan memiliki kulit seperti bayi. Ini yang saya katakan padanya. Dia orang yang sangat religius tapi dengan cara ortodoks. Saya katakan sebaiknya kau pulang. Tuhan menyuruh saya untuk memberitahumu kau harus duduk karena akan terlalu lama. Masalah dalam hati Anda begitu jelek di hadapan Tuhan. Singkirkan semua itu. Penyakitmu adalah manifestasi dari apa yang ada di hatimu. Ini yang saya katakan padanya. Dan katanya, baik, saya merasa tidak percaya. Apa saya harus mengatakannya? Apakah saya perlu mengatakannya? Saya mendengar diri saya. Kita pernah mengalami hal itu, bukan? Saya tidak ingin menjadi seperti teman-teman Ayub. Anda bernyanyi, itulah mengapa semua jadi sederhana. Kemudian, pada suatu hari, saya menerima telepon. Kira-kira minggu berikutnya, dia benar-benar ditahirkan. Di malam ia mengaku. Dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana meminta Roh Kudus. Dan berdasarkan itu saya tahu bahwa dia mewarisi. Saya tidak tahu bagaimana Roh Kudus berbicara dengan seseorang yang tidak pernah mendengar dari Tuhan. Tapi Roh Kudus berkata, percayalah, jika dia duduk aku akan membuat suaraku jelas padamu. Jika dia mematuhimu, apa yang kamu katakan aku akan membuat suaraku jelas kepadanya. Dan dia melakukannya, dia mulai mengaku dan bertobat, mengaku dan bertobat. Dan di pagi hari dia benar-benar sembuh. Dan tidak hanya itu, dia menghubungi siaran TV saya secara langsung, semuanya direkam. Saya harus mendapatkan kesaksiannya bagaimana kulitnya seperti bayi karena dia berhasil membersihkan hatinya untuk pertobatan. Saya ingin memberitahu saat orang-orang datang ke altar untuk penyembuhan, saya tidak berdoa untuk kesembuhan, saya berdoa melawan kutukan generasi. Dan saya berdoa melawan dosa dalam hidup mereka karena seringkali orang-orang menderita karena hal-hal yang tidak penting dan nyata. Orang-orang disembuhkan dari trauma, emosional dan segala macam hal dan mereka segera disembuhkan untuk penyakit lain. Seringkali orang-orang mengatakan, aku memaafkannya. Saat mereka benar-benar memaafkan seseorang, mereka benar-benar sembuh dari penyakitnya. Artritis, kanker, saya pernah melihatnya. Saya pernah melihat begitu banyak penyembuhan tanpa berdoa. Dan saya ingin melepaskan itu sekarang. Jadi, dengan cara yang baik, saya ingin melepaskan Anda di setiap area kehidupan Anda. Jika ada kusta yang tersisa, dan Tuhan berkata, ada sisa-sisa dari masa lalu Anda. Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan masa lalu yang menyebabkan beberapa penyakit bagimu. Dan juga semacamnya. Saya mendengar seperti serangan iblis di malam hari. Dan ini semua sisa-sisa masa lalumu. Dan jika ada sihir dan Anda masih percaya pada beberapa jenis hal yang tidak ada hubungannya dengan Injil, kebenaran Allah, tahayul, dan itulah gerbangnya. Mungkin hanya menghambat penyembuhan dan pembebasan Anda. Jadi kami akan membuka altar sekarang. Kita tidak berada di zaman imamat, tapi di bawah darah anak domba yang sempurna. Dan kita akan bertanya pada Tuhan, apakah ada sesuatu setiap kusta di hatiku yang sangat terlihat oleh-Mu ya Tuhan, tetapi tidak terlihat oleh aku dan orang lain. Dan aku ingin meminta Engkau Tuhan, perlihatkan kepada kami apa yang ada di hati kami yang menyebabkan kami ada beberapa masalah. Apa bagian diri yang perlu disucikan malam ini?
Roh Kudus, roh kebenaran. Seperti kata wanita itu, dia tidak pernah mendengar dari Tuhan. Roh Kudus, roh kebenaran. Ungkapkan setiap rahasia. Dan ada beberapa orang yang menderita penyakit spilis. Saya ingin mengatakan sesuatu. Tak perlu malu, tidak ada kutukan dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu, sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Saya ingin memberitahu, Allah sepenuhnya benar-benar membersihkan Anda dari segala penyakit yang tak tersembuhkan. Nah, kenapa? Karena beberapa tahun lalu, saya bicara tentang 2 dekade yang lalu, karena saya memilih untuk hidup kudus, saya berjanji, jika engkau membebaskan aku dari ini, aku benar-benar mendedikasikan tubuhku untukmu. Benar-benar mendedikasikan pola berpikirku untuk engkau. Ketika saya diselamatkan, saya ingin Anda mengerti, setiap hari saya punya pikiran kotor, pikiran seksual yang kotor. Karena masa lalu saya, karena penganiayaan, pemerkosaan. Dan ayah saya membawa saya ke bioskop porno. Di usia 5 tahun. Bayangkan semua ini dan saya tidak ingat apapun dari mereka sekarang. Tuhan benar-benar membersihkan saya. Benar-benar membuat saya murni. Seolah-olah saya belum pernah bercerai atau menikah. Hal ini supranatural. Mengapa? Karena saya mendedikasikan tubuh saya sebagai pengorbanan baginya. Itu sebuah proses. Itu adalah pembebasan. Saya punya keduanya. Saya punya proses, saya tunduk pada prosesnya, saya tunduk pada pembebasan. Dan seseorang bertanya pada saya yang dalam pikiran saya mungkin bernyanyi dengan kemarahan. Kadang-kadang saya mungkin marah pada seseorang. Tapi saya beritahu sejak saya mendapatkan pembebasan, tidak pernah kotoran seksual. Seseorang mengatakan kepada saya ini tidak mungkin. Saya bilang itu keyakinanmu. Itu keyakinanmu. Tapi itu tidak berarti saya tidak pernah menempatkan diri ke dalam situasi juga. Saya ingin memberitahu Anda, suami saya dan saya pergi dengan buku. Dan buku itu adalah beberapa protokol. Kami tidak melayani lawan jenis. Kami tidak melakukan itu. Kami tidak membuka pintu. Tapi itu benar. Tuhan adalah saksi saya. Itu tidak masalah bagi saya. Itu bukan berarti bahwa ia datang dan segera pergi. Hal ini karena saya mengajukan pikiran saya dan pola pikir saya kepada Tuhan. Dan ada beberapa anak muda di sini. Anda datang ke program saya, program pemuridan. Saya ingin memberitahu Anda. Itu mungkin. Saya mendukung Anda. Tidak hanya secara fisik murni, mental dan juga emosional. Murni kehidupan dalam pikiran. Hal ini mungkin. Saya ingin mengatakan ini dan saya ingin mendorong Anda untuk ini. Ini adalah apa yang Anda lihat. Apa yang Anda pikirkan. Semua gratifikasi diri, semua hal-hal yang terbuka pintunya untuk setan. Dan Tuhan memanggil Anda untuk hidup terpisah. Hidup terpisah. Hidup terpisah. Dan di sini, kita punya aturan di sini. Kami akan mencintai Anda. Anda datang dan mengaku. Ada pertanggungan jawab ketika Anda berada di pelayanan. Tetapi, jika Anda mengakui sesuatu tentang keabadian seksual atau sesuatu, Anda tidak boleh bernyanyi. Untuk sementara waktu, dalam ibadah sampai kita berjalan hanya dengan Anda. Berjalan dalam kemurnian dan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin memberitahu Anda, dengarkan dengan serius. Tuhan memanggil Anda untuk pelayanan. Ada pelayanan dalam hidup Anda. Dan Anda harus menyerahkan tubuh Anda. Harus menyerahkan pikiran Anda. Untuk kemurnian dan kesucian. Haleluya. Pernahkah Anda mendengar seorang wanita yang sebelumnya beragama lain memulai sebuah gereja di Amerika? Isik Abla yang sebelumnya beragama lain menjadi penginjil Kristen baru-baru ini memulai sebuah gereja di Amerika. Bertahun-tahun Isik Abla menjangkau dunia agama lain dengan kasih Kristus melalui program televisi dan media sosial. Program TV Isik disiarkan di lebih dari 200 negara di 6 benua dan memiliki pengikut Facebook sebesar 7 juta orang.
2016, Isik memulai pelayanan gereja virtual Dream Church yang disiarkan secara langsung di Facebook Live, di mana semua bahasa, suku, dan bangsa bersatu dalam kasih Tuhan. Di seluruh dunia, orang dari berbagai negara menyaksikan pelayanan mereka dan diberkati oleh mereka dan tim. Sekarang Dream Church ditayangkan di Mesir, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Pakistan, India, Kenya, Inggris, Jerman, Swedia, Amerika, Kanada, Amerika Latin, dan masih banyak lagi. Saat ini Isik menerima panggilan Tuhan untuk mengembangkan Dream Church, bukan hanya menjadi pelayanan online, tapi gereja sungguhan di Virginia Beach, Virginia. Tuhan mulai memanggil saya, aku memiliki mimpi untukmu. Dan aku akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Wanita yang sebelumnya beragama lain membangun gereja di Amerika. Itu luar biasa. Tapi yang saya ingin tahu, visi dan mimpi untuk Dream Church ini berasal dari mana? Orang-orang mulai menulis kepada kami dari Afghanistan, Arab Saudi, dari Irak, dan berbagai negara. Mereka berkata, saya tidak terpenuhi di sini, atau saya tidak bisa ke gereja karena saya berada di lingkungan agama lain yang radikal. Orang-orang berkata, ini gerejaku, ini gereja impianku. Dan kami memulainya secara virtual, lalu Tuhan memanggil saya untuk mengubah gereja virtual menjadi gereja sungguhan. Aku ingin engkau memperlengkapi umatku. Aku ingin engkau membangun tentara Allah. Aku ingin engkau memberitahu siapa mereka di mataku. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dan sesuatu yang menyebar luas. Apa yang Tuhan mau adalah umatnya merasakan kasih-Nya. Saya suka itu, kebebasan itu. Karena saya sudah lihat beberapa ibadah online yang isinya tentang kebebasan, sukacita, cara-cara kita melihat Tuhan bergerak di gereja. Visi kami adalah memperlengkapi orang dan mengaktifasi orang. Malam ini Tuhan ingin mengungkapkan identitas kita karena banyak orang yang duduk di sini dengan potensi, tapi mereka kehilangan diri mereka. Lebih besar lagi, kami bergerak untuk kebangkitan rohani. Kami berdoa untuk kebangkitan dan kebangunan rohani. Apa mimpi Anda untuk Dream Church? Mimpi saya adalah semua orang hadir dan merasakan kasih Tuhan. Mereka merasa bagaikan bagian dari keluarga Allah. Dan mimpi saya untuk Dream Church adalah agar api kebangkitan rohani menyala di bangsa-bangsa. Saya perkatakan, malam ini bersama Dream Church, mimpi Anda akan terpenuhi dalam nama Yesus Kristus. Saya perkatakan malam hari ini, Anda tidak akan menjadi yang terbawah. Anda tidak akan menjadi kedua terbaik. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pilihan utama Tuhan.